Perkembangan peserta didik menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Menurut Harlock 1980, menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dailes sebagaimana dikutip Harlock menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya, pematangan sel ovum dan sperma, atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Yang pertama, bagaimana perkembangan peserta didik di SMA Negeri 1 Karangdowo. Pak Bagus menjelaskan bahwa dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 tentu ada perbedaan perkembangan peserta didik. Yang pertama, perilaku peserta didik yang pada awalnya belum memperhatikan penampilannya, seiring berjalannya waktu, peserta didik lebih merawat diri terutama bagi siswa perempuan. Selanjutnya, karena berpindah dari SMP menuju SMA, mereka lebih menemukan teman baru yang sefrekuensi sehingga bisa mempengaruhi kepribadian dari setiap individu. Perbedaan yang sangat terlihat berikutnya ketika mereka berada di kelas 12, peserta didik lebih mulai memikirkan karir masa depan. Mereka mulai lebih sering menanyakan kepada guru terkait tentang perguruan tinggi dan pengembangan pola pikir dan kemampuan untuk karir di masa depan. Bagaimana kematangan emosi dari setiap peserta didik? Di sini Pak Bagus menjelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki kematangan emosi yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengatur emosinya dan ada yang belum bisa. Emosi pada remaja itu hal yang wajar. Ketika ada peserta didik yang emosinya meledak dan tidak memikirkan efek ke depannya, dari guru BK akan segera menindaklanjuti dengan menenangkan. Lalu konseling pribadi dengan mengajak bercerita dan tidak langsung memarahi. Jika sudah berlebihan, guru BK akan memberitahu tentang dampaknya kepada siswa. Selaku guru BK juga harus bisa dekat dengan peserta didik dengan cara seiring mengajak ngobrol dan bercanda untuk mengetahui setiap karakteristik dari setiap peserta didik. Seberapa penting pengaruh sekolah terhadap perkembangan peserta didik? Di sini Pak Bagus menjelaskan bahwa sekolah sangat berpengaruh dalam perkembangan peserta didik. Karena di usia mereka yang masih bersekolah, mereka cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Karena program sekolah yang dimulai dari pagi hingga sore, tentu peserta didik akan lebih lama berada di sekolah. Hal itu menyebabkan sekolah sangat berpengaruh dalam perkembangan, terutama dalam perkembangan pola pemikiran dari peserta didik. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Tidak hanya di sekolah ini saja, peserta didik juga berinteraksi dengan teman dan guru-guru mereka, dan itu mempengaruhi perkembangan mereka. Bagaimana lingkungan sekolah menjembatani dalam lingkungan keluarga dan masyarakat bagi peserta didik? Di sini Pak Bagus menjelaskan bahwa di dalam sekolah memberikan layanan kepada peserta didik berupa layanan bimbingan konseling, bimbingan karir, dan belajar pada peserta didik. Ketika ada siswa yang dirinya bermasalah, contohnya siswa yang sering tidak masuk ke sekolah, maka pihak sekolah akan berkomunikasi dengan pihak keluarga. Pihak sekolah akan mengajak sharing tentang problem apa yang sedang terjadi di dalam keluarganya, sehingga dapat menemukan titik terang untuk permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya, untuk di dalam kehidupan masyarakat, sekolah akan lebih memberi edukasi kepada peserta didik tentang adab dan norma, agar ketika berada di kehidupannya, masyarakat peserta didik tetap bisa menjaga perilakunya. Program apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Karangdowo untuk meningkatkan perkembangan peserta didik? Di sini Pak Bagus menjelaskan bahwa di SMA Negeri 1 Karangdowo terdapat beberapa program untuk menggali minat dan bakat
dari peserta didik. Contohnya seperti adanya ekskul yang diikuti sesuai dengan minat dari peserta didik. Ada di bidang akademik dan non-akademik. Untuk non-akademik, ada bidang olahraga seperti basket, sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Siswa laki-laki biasanya mereka memilih ekstra ini futsal. Lalu, untuk siswa perempuan memilih badminton. Ekskul tersebut bermanfaat bagi pengembangan peserta didik karena jika ada lomba, pasti siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangdawa ini ikut serta. Dari hasil observasi dan wawancara pada SMA Negeri 1 Karangdawa Klaten, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik mencakup beberapa aspek, seperti perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosional. Pada masa remaja, perkembangan fisik tentu terjadi, mulai dari pertumbuhan tinggi badan, pinggul membesar bagi perempuan, dan suara yang sudah berubah bagi laki-laki. Kemudian, peserta didik juga mulai suka untuk merias diri agar terlihat menarik di hadapan lawan jenis. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Pada usia remaja, yaitu berkembangnya pola pikir yang semakin maju seiring bertambahnya usia. Sudah mulai memikirkan masa depan ketika memasuki taraf SMA. Selanjutnya adalah perkembangan sosial yang dimana peserta didik mulai berinteraksi antar satu dengan yang lain dan mampu bekerja sama dalam kelompok dan juga memahami pendapat orang lain. Lalu selanjutnya adalah perkembangan yang terakhir, yaitu perkembangan emosi atau emosional. Pada saat peralihan usia remaja, pasti emosi masih belum stabil. Namun nantinya ketika sudah mulai menginjak dewasa, pasti emosi sudah mulai tertata dan mulai untuk mengontrol emosi diri. Lalu pada keempat, perkembangan yang terjadi pada peserta didik tentu harus didampingi oleh orang tua atau pihak sekolah. Peran orang tua sangat penting pada masa-masa ini, agar nantinya menciptakan generasi penerus bangsa yang cemerlang.